Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Cah Sragen Gayeng. Oke, kali ini Cah Sragen Gayeng akan beritahu cara budidaya ikan lele bagi pemula di kolam terpal. Nah, beberapa hal yang perlu disiapkan saat membudidayakan ikan lele adalah memiliki dana cukup, pemilihan lokasi yang strategis, kesiapan sumber daya manusia, hingga mempertimbangkan dampak lingkungannya. Mengingat limbah budidaya lele semakin lama dapat menimbulkan bau anyir, menyengat, dan dikhawatirkan menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Apabila ketentuan di atas sudah terpenuhi, selanjutnya mulai dengan mempersiapkan 5 tahapan di bawah ini. Ya, teman-teman, yang pertama kita harus mempersiapkan kolam. Membuat kolam ikan lele ini bisa dengan menggunakan terpal atau semen dengan ukuran yang disesuaikan, yaitu sedang atau besar. Jadi tergantung teman-teman menggunakan ukuran 2x3 boleh, 1x3 boleh, dan 4x5 boleh, tergantung berapa bibit yang mau ditebar. Nah, sebenarnya menggunakan kolam tanah pun boleh, asalkan tanah tersebut sudah tidak mengandung mikroorganisme asing yang nantinya dapat membahayakan bibit ikan lele. Kemudian perhatikan juga bahwa permukaan kolam ikan lele harus lebih dalam supaya matahari tidak tembus, yang bisa membuat ikan kepanasan bahkan sampai mati. Jadi untuk membuat kolam lele disarankan itu yang agak dalam, biasanya ukurannya 1 meter 60 cm ke atas ya. Suhu air yang disarankan untuk kolam lele adalah 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan jangan lupa beri garam krosok untuk menyeimbangkan pH air serta mencegah munculnya jamur. Setelah garam krosok, lanjut berikan moles awal yang berfungsi menghambat pertumbuhan alga hijau yang bisa meracuni ikan sambil ditambahkan suplemen ikan. Setelah kolam pun dipersiapkan, maka yang kedua adalah pilih bibit unggul. Cara budidaya ikan lele bagi pemula juga harus tahu jenis bibit yang berkualitas supaya bisa menghasilkan ikan lele unggul. Umumnya proses pencarian bibit lele berkualitas ini dapat dibeli langsung ke penjual benih ikan terpercaya, asalkan Anda mengenali ciri-ciri benih terbaik seperti ini. Bibit lele jantan memiliki perut ramping dengan tulang kepala pipih, warnanya cenderung lebih gelap, gerakan lincah, serta bentuk kelamin yang runcing. Bibit lele betina mempunyai ciri perut yang lebih besar dari punggungnya. Ukuran kepala cembung, agak lambat geraknya, dan kelaminnya berbentuk bulat. Ukuran ideal bagi ikan lele bibit unggul ini sekitar 5-7 cm. Dan pastikan tidak ada cacat tubuh sedikit pun. Kemudian bibit ikan lele unggul akan sangat gesit atau agresif ketika diberi makan, karena mereka sangat dominan lincah. Apabila sudah mendapatkan ikan lele unggul, selanjutnya tebar benih-benih tersebut pada kolam yang sudah dipersiapkan. Dikarenakan benih lele ini sangat sensitif, maka menyebarnya jangan sembarangan. Pastikan suhu dari tempat asalnya dengan kolam ternak sama. Jika bibit lele sudah bisa menyesuaikan diri dengan tempat barunya, tinggal tunggu 1 hari untuk diberi suplemen ikan dengan dosis 5 ml per meter kubik. Fungsi dari suplemen ikan lele ini membantu membentukkan sistem kekebalan tubuh yang baik dan sehat pada ikan lele sehingga tidak mudah sakit. Nah, setelah pemilihan bibit unggul, mari kita penjelasan pada pemeliharaan. Saat beternak ikan lele, penting juga memperhatikan kondisi air, pakan, dan antisipasi serangan hama. Caranya sebagai berikut. Pertama, mengelola air ya teman-teman. Air kolam ikan lele baru bisa diganti apabila sudah memasuki masa panen. Kalau diganti sebelum panen, ada potensi akan menghambat pertumbuhannya. Usahakan mengganti air kolam saat pagi atau sore hari, supaya tidak terlalu panas, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan ikan lele. Nah, selanjutnya pada bagian pakan ya. Untuk teman-teman kalau ngasih pakan ikan itu
ada cara dan rumusnya. Nah, pilih pakan ikan atau makanan ikan lele yang tinggi nutrisi seperti plankton, pelet, cacing, atau makanan yang mengandung protein. Beri makan teratur sehari 3 kali, pagi, sore, atau malam. Kalau sudah memasuki 100 gram itu 2 kali sehari cukup untuk pagi dan malam. Jangan beri makan saat hujan ya, karena bisa menimbulkan kualitas makanan yang tercemar zat asam. Nah teman-teman, habis ini saya mau kasih tutorial bagaimana cara kasih makan ikan lele yang Anda budidaya menurut kertas yang ada di pakan Hiprofit 781-1, karena lele saya masih kecil dan tergantung lelenya udah besar atau kecil. Kita simak video yang tersebut. Baik, ini cara penghitungan pakan dari lele kecil sampai besar. Nah, ini saya ambilkan sampel dari pakan Hiprofit 781-1. Nah, ini ada keterangannya protein 31%, lemak minimal 5%, dan serat maksimal 5%. Kadar abu maksimal 13%, kadar air maksimal 12%. Nah, bahan yang dipakai pada pakan ini tepung ikan, bungil, kacang kedelai, jagung, pecahan gandum, dedak padi, minyak ikan, dikalsium, dan vitamin dan mineral. Nah, cara menggunakannya ini, pakan ikan lele apung masa awal pertumbuhan dengan berat badan kurang dari 100 gram. Jadi 781 itu kurang dari 100 gram lele ya. Tapi kalau sudah 100 gram berat dari lele itu menggunakan 781-3. Cara pemberian pakan ini ada tertera 5-6% dari berat biomasa yang ada. Jadi ketika kita tebar lele 1000 lele, ini dikali 3%-nya. Contoh nih, kemarin saya tebar 1.500 ikan lele. Jadi berat biomasa dari 1.500 ikan lele kita timbang dulu per 1 kilonya. Nah, ketika per 1 kilo ini anggap saja 10, isi 10 ikan lele 1 kilo. Berarti 1.500 ini dibagi 10, berarti ketemunya 150 kg. 150 gram berat lele. Jadi totalnya 1.500 ikan lele itu kira-kira 150 kg. Nah, berapa kita kasih makan? Kita kasih makan 150 kilo ini menggunakan, nah ini kan ada tata cara 5-6%. Kita ambil yang 5% aja, 5% ya. Jadi 150 kilo kalau biomasanya 5%, berarti sekitar 3 kilo dalam 1 hari. Nah, 3 kilo dalam 1 hari bisa dikasih makan pagi itu 1,5 kilo, siang 1 kilo, dan malam setengah kilo juga boleh. Tapi kalau sebaiknya malam itu lebih banyak. Jadi pagi setengah kilo, malam 1,5 kilo. Nah, ini untuk bibit 1.500 ikan lele pada bobot 1 kilonya isi 10 ikan ya. Jadi kita rumuskan lagi. Teman-teman harus ambil sampelnya dulu. Contohnya ya, kita bikin 1.500 ikan lele ya, seperti tadi. Kita timbang dulu. Kita ambil sampel, ambil 1 kilo. 1 kilonya ternyata isi 10 ya teman-teman. 1 kilo isi 10 ikan lele. Jadi kita rata-rata lagi, 1.500 ikan lele menghasilkan 150 kg.
150 kg kita kasih makan, ini dibagi 5%. Nah, berarti 150 bagi 5 ketemunya 3. Ini 3 kilo kita kasih makan dalam 1 hari. Pokoknya acuannya ini ada di kertasnya, 5-6% dari berat badan biomasa. Bisa 2-3 kali sehari. Terima kasih sudah menyaksikan di channel Sastra Gen Gayeng. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mau mencoba budidaya lele ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di channel Sastra Gen Gayeng biar lebih mantap.